firman Tuhan yang boleh menguatkan kita di tengah-tengah pandemik yang sedang berlangsung ini. Saya akan bacakan susunan acara kita pada malam hari ini. Doa buka akan dilayangkan oleh Bapak Andreas Jumani. Kesaksian akan dibawakan oleh Ibu Ketua Ibu Pendeta Christine Sitorus. Kemudian lagu pujian akan dibawakan berupa trio oleh Ibu Laste Wijaya dan kawan-kawan. Dan renungan kita akan mendapatkan siraman yang baru dari Bapak Ketua Pendeta E. Sitorus. Doa syafaat akan dilayangkan oleh Dr. Erlisa bersama dengan Pendeta Suarsa Silalahi. Dan doa tutup akan dilayangkan oleh Bapak Pendeta E. Sitorus. Baiklah, kita sama-sama masuk ke dalam ibadah kita malam hari ini. Didahului dengan doa buka oleh Bapak Andreas Jumani. Kami persilakan. Bapak Andreas, sepertinya belum diunmute. Bapak Andreas Jumani? Oke. Baik, selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat malam. Kita akan mengawali ibadah kita. Terlebih dahulu kita bersama-sama tunduk kepala untuk kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa, Allah yang selalu hadir berkarya dalam setiap kehidupan kami umat manusia. Bapa, berkatilah rangkaian ibadah 100 hari berdoa pada malam hari ini. Meskipun kami melalui aplikasi Zoom, agar benar-benar persekutuan ibadah malam hari ini boleh terlaksana dengan baik, dengan penuh nikmat, serta menjadi berkat rohani bagi kami semua yang hadir pada malam hari ini. Maka kami serahkan seluruh persekutuan kami dalam 100 hari berdoa malam ini ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus yang hidup dan berkuasa sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Jumani. Selanjutnya kita akan mendengarkan sebuah kesaksian yang istimewa yang akan dibawakan oleh Ibu Pendeta Christine Sitorus. Silakan Ibu. Baik. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Terima kasih. Sudah kedengeran suara saya? Kedengeran? Ya, bisa Mem, bisa Mem. Malam ini saya mau cerita bagaimana doa-doa dijawab oleh Tuhan ya. Saya coba-coba catat ada 70 cerita. Jadi kalau 70 cerita ini diceritakan mungkin 2 hari 2 malam belum selesai. Tapi saya cerita yang kebanyakan teman-teman di Lampung pernah tahu ya. Mungkin saya ingin cerita ini judulnya Kupu-Kupu Kuning. Ceritanya Kupu-Kupu Kuning itu waktu saya punya badan diserang oleh bisul. Waktu itu bulan April tahun 2009. Saya kena penyakit yang namanya autoimun defect ya, rusak. Jadi sempat berobat ke wellness di Medan. Jadi waktu itu berobat dengan dokter Supit, lalu dokter Supit bilang ya ini, saya tanya ini sakitnya apa ya dok? Dia bilang ini autoimun disease yang udah ada kerusakan di autoimun. Wah, jadi waktu itu muncul bisul-bisul dan kalau dihitung matanya itu ada 84. 20 yang besar-besar,
di seluruh badan, 64 di muka. Saya nggak hitung yang di tangan dan di kaki. Jadi waktu itu memang sangat-sangat menderita gatal. Dokter Lisa waktu itu sempat kasih obat antibiotik, tapi saya hanya mau diobati 5 hari aja. Dokter bilang waktu itu kalau nggak salah harus tambah lagi. Ini 2 minggu juga harus ini. Saya bilang enggak lah dok, saya 5 hari aja. Jadi memang saya coba cari informasi bagaimana caranya supaya sembuh dengan cara yang sealami mungkin. Sebab saya rasa imun badan saya ini memang rusak. Jadi waktu itu saya ke Medan, lalu untuk atasi gatal-gatal ini dikompreslah muka ini dengan kol. Ditepok-tepoklah kol itu, ditempelin di muka. Kemudian siangnya saya dibikin masker jagung. Kemudian ada jam tertentu dikasih mandi kontra shower, panas dingin ya. Kemudian banyaklah treatmentnya. Dan saya rasa setiap treatment itu saya harus jalani dengan tegar ya, karena mandi yang namanya kontra shower itu tidak nyaman. Jadi kita mandi 5 menit air sehangat mungkin, kemudian 10 detik air sedingin mungkin. Ada es batunya. Aduh, siksa sekali rasanya. Tapi ya itu saya harus jalanin. Itu di Medan. Tapi kemudian teman saya bilang, kita kayaknya nggak bisa hanya berobat 10 hari. Harus lanjut ke Penang. Jadi waktu itu memang saya pergi ke Ainon. Di sana berobat 10 hari lagi. Di Ainon, di Melaka. Waktu itu Ainon masih kecil ya. Masih terima hanya 8 pasien, kapasitas 8 pasien. Jadi saya berobat di sana dan itu lebih serius lagi, jusnya setiap 2 jam kasih jus. Jadi 3 hari pertama masih makan normal, setelah itu dikasih jus selama 7 hari. Wah, minum jus tanpa repot itu memang menyenangkan ya. 2 jam sudah datang jus yang lain, 2 jam jus yang lain. Dan saya lihat pelan-pelan berangsur pulih ya. Gatal-gatalnya berkurang, saya bisa tidur dengan nyenyak. Dan lebih dari itu memang kita harus bisa kontrol stres. Harus bisa tenang. Jadi saya anggap aja waktu lagi bisul-bisul itu muncul, saya anggap itu badai. Ada yang besar dan saya harus bertahan. Nah, orang yang bertahan tuh nggak boleh panik, harus tenang, banyak berdoa, dan memang saya lihat Tuhan terus tolong saya sedikit demi sedikit sembuh. Dan masih ada bekas-bekasnya di muka ya. Dan kenapa jadi judulnya kupu-kupu kuning? Waktu bus-bus itu lagi di terapi ya, setelah terapi dari Melaka pulang ke Lampung, saya masih teruskan apa yang sudah diajarkan. Saya berjemur di pinggir sumur sambil baca Alkitab. Satu pagi itu saya lagi jemur, saya kaget ada satu kupu-kupu datang hinggap di atas Alkitab. Itu kira-kira 10 detik. Bulunya bagus sekali. Tutup, buka, tutup. Saya bilang ini menghibur sekali kupu-kupu ini. Tapi begitu dia terbang, maunya dia lebih lama lagi di sini. Tapi ya, dia sudah pergi. Terus saya coba-coba tanya Tuhan, ini apa artinya ini kupu-kupu? Nah, langsung saya ingat waktu itu tentang kepompong. Kepompong itu pernah ada ilmuwan yang bikin percobaan mengenai kepompong. Ketika sudah mulai ada bunyi di dalam kepompong, ada bunyi tanda-tanda pergerakan, jadi ada gitu ya, bunyi-bunyi ada seperti mau terbang keluar ya. Ini ilmuwan dia coba gunting ini kepompong, lalu keluarlah kupu-kupu.
Tapi kupu-kupu yang keluar itu butek, ya. Sayapnya lemah, tidak bisa terbang. Hanya keliling-keliling dan beberapa saat kemudian mati. Dia punya kesimpulan, tidak boleh digunting. Jadi waktu kepompong berikutnya dibikin, ketika suara gerakan itu muncul, didiamin. Dibiarin sampai dia keluar sendiri dari kepompong itu. Dan waktu kupu-kupu itu hinggap di Alkitab, saya ingat peristiwa kepompong. Dan ada suara katakan, sabar. Ini bisul-bisul, artinya kamu sedang harus diam dengan sabar. Dan puji Tuhan, memang kesabaran yang dari Tuhan bikin saya tidak panik, bikin saya tetap tenang, walaupun berhari-hari saya nggak tahu kapan ini sembuhnya. Tapi kelihatannya sembuh. Dan memang sembuhnya setelah kurang lebih terapi itu hampir 1 tahun. 6 bulan pakai bawang putih, kemudian masker dan lain sebagainya, jus-jus. Lalu bulan ke-9 sudah mulai kelihatan kering dan ya sudah hampir 10 bulan, 11 ya dia sudah sembuh. Akhirnya saya pulih. Dan saya bersyukur ketika saya sakit, saya melihat begitu banyak kebaikan Tuhan. Lewat orang-orang yang datang berdoa ke rumah, yang melawat, yang antar air minum oksi lah, yang antar buah lah, macam-macam. Jadi saya pikir luar biasa Tuhan itu baik. Jadi kesehatan yang saya miliki sekarang ini nyawa kedua, serep. Jadi saya harus jaga baik-baik supaya saya tetap kuat dan sehat. Jadi untuk itu saya tetap minta didoakan supaya saya tetap sehat. Kayaknya saya punya waktu sudah selesai ya. Dan saya harap kalau kita pun nanti dapat masalah-masalah yang susah, mengerikan, kita hanya perlu sabar dan tenang bergantung kepada Tuhan. Nah, seperti Tuhan sudah tolong saya sembuh, Tuhan juga akan tolong semua yang dengarkan kesaksian ini bahwa di dalam ketenangan kita bisa terus bergantung pada Tuhan dan ada keselamatan. Itu saja. Terima kasih. Selamat malam. Amin. Terima kasih untuk kesaksian yang begitu indah. Kiranya boleh menguatkan kita semua bahwa segala sesuatu ada waktunya, bahwa Tuhan akan memberikan kesembuhan buat kita jika kita percaya. Selanjutnya, mari kita dengarkan sebuah kesaksian melalui lagu yang akan dibawakan oleh Ibu Lasta Wijaya berserta kawan-kawan.
suara lembut ngomongnya susah sih. Berdamai sukacita di hati. Satu hal ku tahu, Tuhan hadir untuk mendatangkan kebaikan. Pembangunan hatiku lebih dari yang ku mengerti. Pembangunan jalan-jalan dalam hidupku. Dan semua yang terjadi membuatku lebih dekat padamu. Yesus, ku memerlukanmu. Kemenangan hatiku lebih dari yang ku mengerti. Kemenangan jalan-jalan dalam hidupku. Dan semua yang terjadi membuatku lebih dekat padamu. Yesus, ku memerlukanmu. Yesus, ku memerlukanmu. Baik, kami ucapkan terima kasih untuk pujian kepada Tuhan yang sangat indah yang akan menguatkan kita bahwa di saat ini kita sangat memerlukan kehadiran Tuhan. Selanjutnya, mari kita bertenang diri mendapatkan suatu kesaksian yang indah melalui pembicara kita yang sudah kita sangat kenal. Beliau adalah Bapak Ketua UNI, Bapak Pendeta Sugi Sitorus. Kami persilakan Pak Pendeta. Baik, selamat malam saudara. Selamat malam. Boleh tantangan untuk boleh melihat, ya. Baik. Selamat malam. Ini kali yang kedua saya bicara ini di Zoom, ya. Kemarin Sabat lalu saya berbicara untuk kelompok relawan Injil, dan kita bersyukur walaupun kita harus terpisah jauh, tapi kita boleh memiliki hati yang dekat satu dengan yang lain karena kita diikat oleh tali kasih persaudaraan yang berasal dari Tuhan kita Yesus Kristus. Baik, saudara, sebelumnya saya undang sekali lagi kita tunduk kepala, kita akan berdoa. Bapa kami dalam sorga, kami bersyukur dan terima kasih kepada Tuhan. Kami boleh kembali mempelajari firman-Mu. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus Tuhan yang sempurna, supaya kami benar-benar boleh mengerti akan firman Tuhan dan mempraktekkan satu pola hidup yang menyatakan kami dituntun oleh Roh Kudus Tuhan. Terima kasih Engkau dengar dan jawab doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, banyak pertanyaan yang diajukan kepada saya dan mungkin juga kepada saudara. Ya, pertanyaannya adalah begini. Apakah musibah yang sekarang terjadi berasal dari Tuhan? Dan kenapa, kalaupun bukan berasal dari Tuhan, Tuhan membiarkan ini semua terjadi? Nah, saudara, kalau kita membaca Alkitab, khususnya di buku pertama Alkitab, yaitu buku Kejadian, dan sudah barang tentu buku ini menerangkan dengan begitu jelas Allah seperti apa yang kita kenal, yang kita sembah, dan yang kita percaya sebagai pencipta kita. Kalau saudara dan saya membaca dari buku Kejadian pasal yang pertama, jelas di sana bahwa segala yang diciptakan Tuhan itu baik adanya. Bahkan di ayat yang ke-31 di sana dikatakan
sungguh amat baik, ya, sungguh amat baik. Jadi jelas bahwa memang apa yang keluar dari pikiran Tuhan, dari tangan Tuhan, itu adalah baik semata-mata. Ya, tidak ada yang kurang dan tidak ada yang jahat. Nah, tetapi ketika dosa itu masuk ke bumi, kita tahu bahwa timbullah berbagai penderitaan, kesusahan, penyakit, bahkan kematian. Nah, banyak penderitaan ini kalau kita berpikir dengan logika kita saja, ya, kita tahu bahwa penyebabnya adalah setan. Kita berpikir dengan rasional kita saja bahwa memang penyebab dari semua penderitaan ini adalah setan. Dan Alkitab itu menerangkan dengan begitu jelas. Sebagai contoh, peristiwa di mana Ayub begitu menderita, itu adalah tanggung jawab setan sepenuhnya. Penderitaan itu. Penyebabnya adalah siapa? Setan. Dan sesudah manusia mengalami berbagai penyakit, penderitaan, kesusahan, setan tidak puas hanya dapat dengan hanya memberikan berbagai penderitaan itu kepada manusia. Tetapi dia ingin mendiskreditkan Allah. Dia ingin mempersalahkan Tuhan untuk berbagai penderitaan yang dialami oleh manusia. Banyak orang yang menderita seperti sekarang ini, pandemik global, ya. Saya sendiri secara pribadi, saudara, seumur hidup saya belum pernah saya mengalami apa yang namanya penyakit yang mendunia, ya. Kalau di negara tertentu, di daerah tertentu mungkin kita sudah sering mendengar itu. Tetapi seluruh dunia. Kemudian mungkin saudara dan saya terpancing. Kalau begitu, kalaupun penderitaan ini berasal dari setan, penyakit ini berasal dari musuh kebenaran, pertanyaannya adalah, di mana Tuhan? Saudaraku, kalau saudara dan saya bertanya, di mana Tuhan? Begitu banyak orang yang menderita. Saya yakin, saudara, Tuhan ada di hati para dokter dan perawat dan tim medis lainnya yang berdiri di barisan depan, yang berdiri untuk dijadikan alat Tuhan untuk memerangi penyakit ini. Dia ada di hati seorang yang mempunyai kelebihan, kemudian menyalurkan berkat-Nya pada mereka yang kekurangan. Tuhan ada di hati kita yang mau berdoa demi nama-Nya, yang mau berdoa untuk kesembuhan dan kelegaan banyak orang yang sekarang ini mengalami berbagai macam stres. Tuhan ada di hati saudara dan saya yang mau menunjukkan kasih Tuhan kepada sesama manusia. Itulah sebabnya pada waktu penderitaan terjadi di mana lebih dari 5.000 orang kelaparan, Tuhan Yesus menyatakan kasih Allah dengan memberikan mereka makan dengan cukup, bahkan berkelebihan. Itulah sebabnya Tuhan yang sama yang meneduhkan angin ribut, gelombang air yang begitu menakutkan, dan menenangkan angin serta gelombang itu. Tuhanlah yang meneduhkannya. Tuhan Yesus menggambarkan Allah yang suka untuk kedamaian, Allah yang suka untuk memberikan ketenangan dan kedamaian. Dan kalau banyak orang bertanya di mana Tuhan,
saudara dan sayalah yang harus berdiri di barisan paling depan untuk menyatakan, Tuhan ada bersama dengan kami. Saudara, kenapa kita masih diizinkan hidup oleh Tuhan? Adalah supaya kita menjadi saluran berkat Tuhan bagi sesama manusia. Tadi pagi pada waktu saya dengan Ibu Storus, kami berjalan kaki sambil berjemur, saya sudah sampaikan kepada Ibu Storus, Mah, kita harus tolong si ini, dan ini. Saudara, kita harus mulai menunjukkan bahwa Tuhan ada pertama-tama dalam lingkungan keluarga kita. Boleh jadi itu adalah kakak, adik, orang tua, ya, sepupu, ya, siapapun itu saudara. Justru di masa di mana orang menderita, kita harus menunjukkan bahwa Tuhan ada di dalam hati kita. Saya senang karena penunggu pagi kita tadi pagi mengingatkan kita kembali bahwa inilah saatnya di mana kita bertumbuh di dalam tabiat Tuhan. Bahkan dalam doa kita pada hari ini pun, ya, di hari yang ke-7, kalau saya bacakan di sini, biarlah di tengah-tengah penderitaan maka kemuliaan karakter Allah itu boleh dinyatakan di dalam diri orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Saudaraku, kita tidak tahu ya sampai kapan pandemi ini terjadi. Banyak orang meramal untuk beberapa bulan ke depan. Kalaupun sudah selesai untuk beberapa bulan ke depan, tetapi akibat dari pandemik ini secara ekonomi akan mempunyai dampak beberapa tahun ke depan. Kita tidak tahu, saudara. Tapi saya senang dengan apa yang pernah disampaikan oleh Rasul Paulus kepada orang-orang di Filipi. Di dalam Filipi pasal yang pertama, dimulai ayat yang ke-20, Rasul Paulus katakan begini. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa dalam segala hal bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang, Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Apa artinya? Paulus ingin pada waktu dia masih hidup, seperti yang ia ungkapkan juga di dalam Galatia 2 ayat yang ke-20, dia katakan bahwa kalaupun aku hidup, tetapi bukan lagi aku yang hidup, melainkan apa? Kristus yang hidup di dalam aku. Dan ini juga yang disampaikan kepada orang-orang di Filipi, bahwa kalaupun aku hidup, ya, itu adalah Kristus. Itu adalah Kristus di ayat yang ke-21. Dan Paulus ingin bahwa kehidupannya ini adalah kehidupan yang dikuasai oleh Kristus. Kehidupan yang menyatakan tabiat Kristus. Dan kalaupun aku mati, katanya, biarlah nama Tuhan dimuliakan. Luar biasa ini, saudara. Kemudian dia katakan di ayat yang berikut, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Saya coba cari tahu kata keuntungan. Apa arti kata keuntungan? Keuntungan ini sebenarnya dapat diterjemahkan dengan kata lucre. Lucre itu uang. Jadi sementara banyak orang di seluruh dunia ini mencari uang, mencari keuntungan. Tetapi yang Paulus cari itu adalah apa? Kematian. Paulus mencari kematian. Di ayat yang ke-22 kita baca,
Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, berarti bagiku bekerja memberi buah. Ya, buah Roh Kudus. Jadi mana yang harus kupilih, aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Dan kemudian Paulus dengan jujur katakan begini, aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Jadi saudara, Paulus dengan sangat jujur berkata kepada orang-orang Filipi, dan memang jemaat Filipi ini adalah jemaat yang sangat dekat di hati Paulus, ya. Apa buktinya? Kepada jemaat-jemaat lain, Paulus tidak pernah berani meminta bantuan. Bahkan dia cenderung untuk menolak bantuan. Tetapi kepada orang-orang Filipi, dia sangat berani untuk meminta bantuan. Itu sebabnya orang-orang Filipi ini adalah orang-orang yang sangat dekat di hati Paulus. Kemudian Paulus katakan begini, mana yang harus kupilih? Aku didesak. Dan dia katakan, dia mau diam bersama-sama dengan Kristus. Artinya dia akan memilih untuk segera mati, meninggal dunia. Dan itu memang jauh lebih baik. Far better. Ya, jauh lebih baik. Itu yang dia pilih. Ya. Tapi di ayat yang ke-24, dia katakan begini, tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Saudaraku, saya sangat senang alasan Paulus untuk tetap hidup dan masih dapat bernafas sudah barang tentu, itu adalah alasan yang paling utama adalah supaya dia menjadi berkat atau saluran berkat Tuhan bagi orang-orang di Filipi. Dan kemudian di ayat yang ke-25, dan dalam keyakinan ini taulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman. Saya sangat senang kepada alasan yang Paulus berikan untuk memilih tetap hidup. Kendati pun dia sangat yakin, kalaupun dia mati, itu adalah tidur sesaat, di mana Tuhan akan izinkan dia untuk beristirahat sambil menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tetapi di dalam keyakinan yang begitu kuat akan keselamatannya, Paulus tidak mementingkan diri. Dia merasa bahwa dia masih perlu untuk hidup dan tinggal di dunia ini karena orang-orang Filipi. Supaya apa? Supaya oleh pengaruh yang dia berikan, orang-orang Filipi makin maju dan bersukacita dalam iman. Saudara, itulah yang alasan yang paling utama bagi saudara dan saya, kenapa kita masih diizinkan oleh Tuhan hidup. Alasan yang paling kuat adalah supaya kita boleh menjadi berkat Tuhan, saluran berkat Tuhan bagi istri, bagi suami, bagi anak-anak, bagi saudara dan saya yang sudah mempunyai mantu dan cucu, bagi mereka semua, bagi orang tua kita, bagi adik dan kakak kita, bagi keponakan-keponakan kita, bagi keluarga besar kita, bagi umat Tuhan yang ada di dalam gereja, bagi siapapun yang boleh kita jumpai. Saudaraku, inilah yang harus menjadi alasan yang paling utama kenapa kita berdoa kepada Tuhan, supaya kita sehat, supaya kita masih hidup, dan dapat melakukan kegiatan kita sehari-hari. Saya senang di kantor Uni, ya, kami sudah mengambil keputusan
untuk menyisihkan dana tertentu bagi untuk menolong orang-orang yang berkesusahan yang terkena dampak COVID-19 ini. Memang jumlahnya dibandingkan dengan kebutuhan boleh jadi tidak bisa mencukupi. Tetapi dalam rapat koordinasi dengan para pimpinan daerah dan conference, kami sepakat bahwa dari daerah dan conference pun akan menyediakan dana itu. Dan lebih dari itu, saudara, kita bersyukur karena gereja-gereja Tuhan, di mana anggota-anggota boleh berbaur, boleh saling memperhatikan. Itu sebabnya tanggung jawab yang paling utama itu berasal dari gereja-gereja setempat yang boleh saling membantu. Disinilah kita diminta untuk menunjukkan kesalehan yang sejati. Karena sangat mudah, saudara, untuk kelihatan baik, tetapi Tuhan menginginkan hati yang baik. Sangat mudah untuk kelihatan saleh, tetapi Tuhan menginginkan hati yang saleh. Hati yang suka untuk menolong, membantu, meringankan beban dari orang-orang yang berkesusahan. Karena pada waktu banyak orang bertanya, di mana Tuhan? Mereka akan melihat Tuhan ada di dalam kehidupan saudara dan saya. Saudara, renungan yang singkat pada malam hari ini boleh mengingatkan kita semua bahwa kita boleh berbuat sesuatu demi Tuhan kita. Tuhan sebenarnya tidak perlu dibela. Tidak perlu dibela. Dia selalu benar dan sangat benar. Semesta alam pasti mengakui. Bahkan semua lutut akan bertekuk di hadapan Tuhan. Tetapi sementara saudara dan saya menyatakan tabiat Tuhan di tengah krisis yang sedang melanda dunia ini, saudara dan saya akan dipenuhi oleh sukacita karena tabiat Tuhan menjadi tabiat kita. Saudaraku, kenapa seringkali kita susah hati kita tidak merasakan kedamaian? Karena saudara dan saya diciptakan sesuai dengan peta Allah, sesuai dengan tabiat Allah. Dan kalau tabiat itu tidak menjadi bagian kita, sudah barang tentu tidak ada kedamaian di dalam kehidupan kita. Dan salah satu sifat Allah yang paling menonjol adalah Dia suka untuk menolong orang lain. Dia suka untuk memberi berkat kepada kita. Dia suka untuk menghibur kita. Dia suka untuk menguatkan kita. Dan di atas semuanya, Dia suka untuk memberikan tabiatnya kepada kita. Saudara, inilah waktu yang sangat tepat untuk menginjil dalam bentuk perbuatan baik kepada sesama manusia. Lupakan kepentingan diri, lupakan cita-cita diri, lupakan segala sesuatu yang seringkali tidak berarti untuk hal-hal yang berbau sorga. Biarlah kita boleh dijadikan oleh Tuhan di tengah-tengah pandemik ini menjadi saluran berkat Tuhan bagi sesama manusia. Tuhan memberkati kita. Amin. Amin. Selanjutnya kita akan mengikuti doa syafaat. Yang pertama akan dibawakan oleh Dr. Lisa yang akan mendoakan fokus doa untuk hari yang ke-14. Sudah siap, Dr. Lisa?
Pendeta Pardede. Dan yang kedua, mendoakan pokok-pokok doa, usulan-usulan doa dibawakan oleh Pendeta Samuel Pardede. Apakah sudah diberikan daftarnya? Dr. Lisa? Pendeta Pardede? Sudah? Baik, mari kita sama-sama bertelut dan berdoa. Om Lisa bisa di-unmute? Silakan Pendeta Pardede, boleh lanjutkan. Ya, sorry, Dokter Lisa mati lampu. Ini dia akan baru memulai berdoa. Berlangsung dengan kasih karunia penyertaan. Biarlah dengan demikian ya Tuhan, biarlah dengan demikian Tuhan, maka kami semuanya terbuka mata kami untuk menyadari
begitu dekatnya waktu kedatangan Yesus yang kedua kali. Biarlah peristiwa ini ya Tuhan akan membawa kami suatu pengertian untuk jadi mendekatkan diri kepada-Mu. Beri kami kesempatan waktu yang kami dapat melayani umat-Mu dan berbentak dengan mereka lalu menghasilkan dan menguatkan persembahan. Kami telah mendekatkan maafkan Bapak Petrus Paulus. Sebagaimana dengan Rasul Paulus di waktu yang lalu, telah siap untuk meninggalkan dunia ini, tetapi dia tahu kehidupannya lebih diperlukan untuk pelayanan Tuhan. Jadi juga yang kami punya Tuhan, bila membuat kami dengan khusus pelayanan Engkau, pelayanan umat ini, dan kesempatan ini ya Tuhan, kami dalam menjadi saksi yang baik bagi-Mu. Kami gunakan kesempatan ini untuk pemberian kebesaran bagi nama-Mu. Terpujilah Engkau ya Tuhan, dan biarlah doa ini akan disambung oleh pendeta berdiri, akan menjadi berkat umat-umat-Mu dan membawa kami lebih dekat kepadamu. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, kembali kami datang menghampiri tahta kasih karunia-Mu. Karena kami menyadari hanya Engkaulah Allah kami, Allah tempat kami bersandar. Biarlah Tuhan Engkau menyedengkan telinga-Mu terhadap doa-doa permohonan kami pada saat ini. Dan untuk melanjutkan doa dari Dr. Lisal, hamba-Mu kembali memohon kepadamu ya Bapa. Biarlah ya Bapa, Engkau tumpangkan tangan-Mu yang penuh penyembuhan kepada hamba-hamba Tuhan yang sedang menderita sakit pada saat ini. Seperti Bapak Pendeta Ahamar Bun, Pendeta Effendi Sianturi, Bapak Omer Simbolon, Bapak Budiman Siregar, Ibu Mena Fernandes Buru Manurung, Ibu Tiomsi Gulto, Bapak Ishak Suherman, Bapak Floyd Rebok, dan Leandro Canavaro, anak dari Bapak Simbol Banjarnahor, serta Ibu Nelly Runtu Boru Nenggolan, Pendeta Muda Tawaris Lais, Ibu Simbolon Boru Panjaitan, Ibu mertua dari Pendeta Jeffrey Simatupang, Farel dan Kevin Sagala, putra atau anak-anak dari Pendeta Falmer Segala, Bapak Wilven, Nadiak dan Ibu, serta Bapak Hoklian Pardede. Engkau tahu ya Tuhan sakit yang mereka derita. Engkau adalah tabib agung yang sanggup menyembuhkan segala penyakit. Biarlah melalui penumpangan tangan Tuhan, melalui para dokter dan medis, melalui perawatan yang diberikan oleh keluarga, melalui gaya hidup yang sehat, maka hamba-hamba Tuhan ini akan dipulihkan. Karena kami yakin dan percaya, ketika Tuhan menjamah mereka, maka segala penyakit yang mereka derita akan diangkat dan dibuang. Dan Tuhan akan memberikan kesembuhan bagi mereka. Sehingga hamba-hamba Tuhan ini dapat pulih kembali, dapat beraktivitas sebagaimana biasa, bahkan dapat melayani Tuhan. Sehingga melalui mereka, nama Tuhan dapat ditinggikan. Ya Tuhan, kami juga datang kepadamu, memohon, biarlah Engkau memberikan penghiburan bagi saudara-saudara kami yang sedang berduka. Oleh karena kasih-Mu, Engkau telah mengizinkan Bapak Dilan Muntuan beristirahat dari setiap jerih lelahnya di muka bumi ini. Berikan ya Bapak penghiburan bagi Ibu Desi Wenas Muntuan bersama dengan anak-anaknya. Karena kami yakin dan percaya hanya Engkau yang sanggup menghilangkan duka cita mereka. Biarlah juga ya Bapak Engkau yakinkan keluarga Steve Mandang atas diizinkannya abang yang tercinta, Saudara Samuel Mandang beristirahat dari setiap jerih lelahnya di dunia ini. Biarlah ya Bapa dengan kuasa Roh Kudus, mereka diyakinkan bahwa Engkau memberikan satu pengharapan bagi kami orang yang percaya, bahwa Engkau akan mempertemukan kami kembali dengan orang-orang yang kami kasihi yang mati dalam kebenaran.
biarlah kepastian janji firman-Mu ini memberikan kekuatan dan penghiburan bagi sahabat-sahabat kami yang berduka ini. Bahkan kami baru saja mendengar kabar bahwa Debbie Langitan, adik dari Ibu Norma, Engkau telah mengizinkan beristirahat dari setiap jerih lelahnya di muka bumi ini. Oleh sebab itu ya Tuhan, biarlah ya Bapa keluarga besar Langitan juga, Engkau berikan kekuatan, Engkau berikan penghiburan, sehingga dengan janji yang berasal dari firman-Mu dapat memampukan umat-umat Tuhan yang berduka ini untuk tetap bersandar dan meletakkan pengharapan mereka kepada Engkau satu-satunya Tuhan yang akan mempertemukan kami kembali dengan orang-orang yang kami kasihi ketika Engkau datang kembali untuk menjemput kami umat yang percaya. Kami juga mohon kepadamu ya Tuhan, biarlah Engkau memberikan berkat serta penyertaan kepada para hamba-hamba Tuhan yang melayani di Rumah Sakit Advent, para medis, bahkan seluruh pegawai Rumah Sakit Advent Medan, Rumah Sakit Advent Bandar Lampung, Rumah Sakit Advent Bandung dan Manado. Di tengah-tengah wabah COVID-19 yang meresahkan dunia pada saat ini, mereka tetap melayani di rumah sakit. Kami yakin dan percaya Engkau akan melindungi dan membentengi mereka dengan imunisasi dari sorga, sehingga mereka akan dijauhkan dari wabah ini. Bahkan seluruh keluarga pun diyakinkan ketika mereka berserah kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan kesehatan buat para hamba-hamba Tuhan yang melayani di rumah sakit ini ya Tuhan. Bahkan kami juga berdoa buat para seluruh relawan yang berada di garda terdepan, agar diberikan kekuatan dan kesehatan ketika mereka harus kontak langsung dengan para penderita COVID-19. Biarlah ya Bapa, melalui pelayanan para relawan ini, umat-umat yang sedang menderita sakit dapat dilayani, dapat dirawat. Oleh sebab itu ya Tuhan, berkati seluruh relawan ini. Berikan kepada mereka kesehatan, pagari mereka dengan imunisasi dari sorga, sehingga dengan tubuh yang sehat, mereka dapat melakukan pelayanan mereka. Bahkan kami juga berdoa buat para mahasiswa filsafat UNAI yang berencana akan mengadakan filsul ke Jawa Tengah. Biarlah Tuhan memberkati para mahasiswa ini. Biarlah Engkau memberkati semua rencana yang sudah direncanakan. Karena kami akan percaya Tuhan tahu yang terbaik, sehingga para mahasiswa ini akan tetap diberkati di dalam pendidikan mereka. Mereka akan dapat menyelesaikan setiap tuntutan pendidikan dengan baik, dan mereka pun akan melayani sebagai hamba-hamba Tuhan. Bahkan kami sangat bersuka cita, oleh karena di tengah-tengah menghadapi COVID-19 ini pun, Engkau tetap membuka jalan buat para pelajar-pelajar Alkitab untuk belajar Alkitab. Biarlah Engkau berkati saudara Renol Banu dan saudari Ninik. Ketika mereka belajar Alkitab, biarlah ya Bapa setiap firman Tuhan yang mereka pelajari dapat mereka mengerti, dan dengan kuasa Roh Kudus mereka pun dapat menghidupkannya. Bahkan kami rindu mereka pun dapat mengambil keputusan untuk menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka melalui baptisan yang kudus. Kau berkati seluruh jemaat Kampung Besi, bahkan gembala jemaat yang melayani, yang memberikan pelajaran Alkitab baik secara langsung maupun melalui online. Sehingga melalui pelajaran Alkitab yang diberikan, mereka semakin mengenal Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami juga berdoa ya Bapa, buat para relawan dari umat-umat Tuhan seperti Ibu Diormanta Kampunan, Jetros Nambela, Piliana Endang Saputra, dan Meliana Nabaho. Umat-umat Tuhan ini yang walaupun menyadari bahwa COVID-19 ini begitu meresahkan banyak orang, tetapi mereka tetap sebagai seorang perawat dengan sukarela melayani. Biarlah anak-anak Tuhan ini dapat menjadi saluran berkat bagi umat-umat yang menderita sakit. Bahkan melalui pelayanan mereka dapat menjadi teladan, menjadi contoh bahwa umat-umat Tuhan dapat tetap berkarya
Bahkan di tengah-tengah pandemi yang merasakan dunia pada saat ini, kami tetap dapat menjadi berkat, bahkan kami dapat menjadi saluran untuk penyembuhan yang digunakan oleh Tuhan. Kami juga ya Bapak berdoa buat orang-orang muda yang sedang mencari pekerjaan, yang juga sedang mencari pasangan hidup, khususnya di daerah Sumatera kawasan selatan ini. Biarlah Tuhan tuntun orang-orang muda ini. Biarlah mereka menyerahkan hidup mereka ke dalam tangan Tuhan. Sehingga baik pekerjaan mereka, baik cita-cita dan cinta mereka, Tuhan akan tuntun. Sehingga itu akan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan, menjadi berkat bagi mereka. Kami menyadari ya Bapak bahwa kami adalah manusia lemah, penuh dengan kekurangan. Biarlah Engkau sempurnakan doa kami. Biarlah Engkau mengampuni kami dari segala dosa pelanggaran kami. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Amin. Terima kasih kepada Dr. Lisa dan juga Pendeta Pardede yang sudah membawakan doa syafaat. Saat ini kita sudah sampai tiba di akhir acara. Kita akan menutup dengan doa tutup, nanti akan dilayangkan oleh Bapak Pendeta Sitorus. Pak Pendeta boleh tolong disisipkan dalam doa, agar semua partisipan yang ikut dalam acara ini boleh kembali ikut besok lagi, dan juga Korwil agar semakin solid. Kemudian semua yang sudah memberikan kesaksian dari hari pertama sampai hari ini dan untuk selanjutnya. Terima kasih. Silakan Pak Pendeta Sitorus boleh menutup di dalam doa. Oke, kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami bersyukur malam ini kami boleh kembali mendengarkan firman Tuhan yang mengajar kami bahwa Engkaulah Allah yang selalu baik, mengasihi kami, dan menciptakan segala sesuatu yang baik di dalam kehidupan ini. Kalaupun ada penderitaan dan kesusahan yang dialami, bahkan oleh umat-umat Tuhan sekalipun, seperti yang sudah diusulkan dalam pokok-pokok doa, biarlah kami semua mempunyai visi sorga, supaya kami dapat melihat melampaui kematian, melampaui segala kesakitan bahkan kesengsaraan dan kesulitan hidup ini. Kami melihat upah sorgawi yang menanti kami yang setia sampai akhir. Kami juga berdoa agar para pendeta, administrator gereja, biarlah kami semua mempunyai kemampuan untuk menghibur, menguatkan, bahkan memimpin di tengah kekacauan seperti saat ini. Kami juga berdoa bagi anak-anak yang tidak bersekolah, terutama bagi mereka yang mengandalkan makanan yang mereka dapatkan dari sekolah. Tolong Tuhan, supaya mereka juga boleh dicukupkan. Kami berdoa agar kami semua mempunyai hati yang tergerak. Kami mau menghancurkan hati kami lagi, hingga kami tidak dapat menahannya, selain kami boleh membagikannya bagi mereka yang tidak memiliki harapan. Kami juga berdoa agar kami mengerti secara aktif, membagikan pesan yang Tuhan sampaikan, pembenaran oleh iman, dan kami boleh bersandar kepada kebenaran Kristus. Bersyukur Bapa untuk fokus-fokus doa yang telah diberikan, dan kami mau supaya kami boleh benar-benar boleh menjadi saluran berkat Tuhan bagi sesama manusia. Terima kasih semua partisipan yang sudah hadir. Kami rindu untuk dapat mengikutinya kembali pada esok hari. Dengarlah doa kami, ampuni dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pak Pendeta Sitorus, luar biasa. Kiranya Tuhan akan memberikan berkat yang limpah kepada Pak Pendeta beserta seluruh keluarga. Terima kasih atas kesediaannya. Mungkin lain kali kalau ini bisa memberikan
yang lain lagi buat kami. Untuk Ibu Sitorus, mungkin lebih banyak lagi kesaksian yang boleh dibagikan. Saudara-saudaraku yang kekasih, terima kasih atas atensinya. Kami mengundang saudara kembali esok malam pada waktu yang sama dengan pembicara yang baru lagi, dan juga kita akan disuguhkan kesaksian yang sangat menarik pada esok hari. Terima kasih, kami serahkan kepada Kak Vera untuk memberikan pengumuman. Terima kasih host Kasyana dan Kak Yosep. Terima kasih pendeta atas waktunya, Ibu Christine, Ibu pendoa se-UIKB, dan kita pernah, kalau Ibu pernah ingat waktu kita bikin acara di Lampung untuk mendatangkan dana 100 juta dalam berapa minggu saja. Rasa mustahil, tapi Ibu ini selalu katakan Tuhan pasti sediakan. Sampai hari H uang masih kurang berapa puluh juta pun tetap harus jalan. Dan puji Tuhan, semuanya terselesaikan. Luar biasa Ibu pendoa kita. Dan itu nyata pada dirinya sendiri. Semua bisul-bisul hilang, muka pun mulus, kulit mulus lagi. Entah apa, pakai mujizat apa, saya kurang tahu. Yang pasti hanya kuasa doa. Terima kasih Bu Christine. Pembicara kita besok pada hari ke-15 ya, masuk minggu ketiga, adalah Dr. Ruben Supit, Sekretaris Yayasan RSA Bandung. Halo dokter, malam ini pun beliau hadir setelah rapat dengan SSD. Halo, selamat malam. Selamat Terima malam, kasih pendeta atas firman-Nya dan semua kita. Iya. Malam. Terima kasih Dr. Oke, Tuhan berkati. Besok juga dengan keluarga dalam sebuah lagu pujian. Jadi kami akan lihat lagi kembali Ibu Supit dan anak-anak ya. Terima kasih banyak untuk pelayanannya. Dan kesaksian akan dibawakan oleh keluarga Yanuar bersama istri dari Jepang. Untuk doa syafaat nanti Pendeta Bastian yang akan menghubungi. Dan terima kasih juga untuk kehadiran kakak-kakak MGRI dari Kalimantan. Mana Kak Flo, Kak Flo, Kak Hen ini alumni UNAI ya. Kak Flo and Hen, masih penasaran. Terima kasih untuk kehadirannya, Kak Simon Runtu, luar biasa. Kak Terima kasih Eeng juga, Tuhan berkati. Nah, ini dari Kalimantan.